Jika sudah, teman-teman silakan masuk ke Analyze, terus Compare Mean, terus masukkan yang Independent Sample T-Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Arifo Adila. Hari ini kita akan bikin tutorial selanjutnya atau tutorial terakhir dalam uji statistik parametrik menggunakan uji T ya. Nah, untuk uji terakhir ini kita akan menggunakan metode Independent Sample T-Test. Nah, untuk metode penelitiannya, nah ini untuk sampel metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen, teman-teman sesuaikan saja. Nah, di sini tahap analisis yang sudah kita lakukan yaitu analisis deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis 1 dan 2. Nah, kita akan uji hipotesis bagian ketiga yaitu yang terakhir ya. Gitu. Nah, di sini hasil analisis pada uji normalitas itu menunjukkan bahwa data seluruhnya itu normal dan homogen. Gitu, sehingga memenuhi syarat untuk melakukan uji statistik parametrik. Nah, di sini kita sudah melakukan sebelumnya, jadi teman-teman silahkan ikuti video-video awalnya, takutnya terlewat. Itu kita sudah melakukan uji kesetaraan awal, yaitu untuk membandingkan apakah data pretest, kelas kontrol, dan pretest kelas eksperimen itu memiliki perbedaan. Dan hasilnya itu tidak ada perbedaan ya, atau bisa kita sebut setara. Terus selanjutnya itu adalah uji perubahan dalam masing-masing kelas. Nah, ini pengujian dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan data dalam satu kelompok yang sama. Jadi kita akan membandingkan antara pretest kelas kontrol dan post-test kelas kontrol. Begitupun pretest kelas eksperimen dan post-test kelas eksperimen. Dan hasilnya itu di video sebelumnya itu menunjukkan bahwa pada kelas kontrol itu adanya perubahan gitu. Begitupun di kelas eksperimen. Nah, yang terakhir itu adalah uji perbedaan hasil akhir. Yang akan kita bandingkan sekarang adalah post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen menggunakan metode Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test, kita ulang, adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan data dalam dua kelompok yang berbeda atau data independen ya. Gitu. Nah, ini ketentuannya seperti biasa. Kita lihat dulu di bagian Levenet Test for Equality of Variance. Itu jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,5, maka kita gunakan baris equal variance assumption. Namun jika datanya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita gunakan baris yang kedua atau equal variance non assumption. Jadi di sini di SPSS itu dia sudah menyediakan homogenitas gitu untuk melihat apakah datanya homogen atau tidak. Itulah kenapa uji statistik normalitas dan uji homogenitas itu penting dilakukan sebelum memilih apakah penelitian kita itu menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Interpretasi p-value-nya dari hasil uji, jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, adanya perbedaan signifikan. Atau sederhananya itu metode pembelajaran pada kelas eksperimen itu lebih baik ketimbang kelas kontrol. Namun, jika p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Tidak adanya perbedaan signifikan antara post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen. Nah, kalau di sini, kalau H0-nya lebih besar kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka metode pembelajaran pada kelas eksperimen itu sama saja dengan metode pembelajaran dilakukan pada kelas kontrol gitu ya. Jadi kita harapannya itu lebih kecil datanya gitu kalau misalnya dalam penelitian, itu kan harapannya ya. Mari kita langsung masuk ke tutorialnya. Teman-teman silakan buka datanya. Nah, di sini kita akan membandingkan data pada post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen. Jadi jangan ketuker ya. Gitu, karena kita akan menguji apakah metode yang digunakan pada kelas eksperimen atau metode PJBL itu lebih baik daripada metode konvensional untuk materi IPS. Selanjutnya teman-teman masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke variable view,
Nah, di variabel pertama teman-teman kasih nama hasil, yang kedua teman-teman kasih nama kelas. Untuk desimalnya seperti biasa kita kasih 0 karena datanya bulat ya. Nah, untuk label teman-teman masukkan hasil belajar siswa IPS ya. Untuk kelas labelnya itu teman-teman masukkan kelas. Nah, untuk values-nya teman-teman masukkan values yang pertama. Nah, jangan ketukar ya, karena kita akan membandingkan kelas kontrol itu data post test, berarti datanya post test kontrol itu menggunakan metode konvensional. Simpan. Values yang kedua itu adalah post test pada kelas eksperimen. Jadi value-nya 2. Post test pada kelas eksperimen itu menggunakan metode PJBL. Tambahkan seperti ini ya. Oke. Nah, sudah masuk. Kembali ke data view. Nah, sebelum memindahkan data, teman-teman siapkan dulu datanya, yaitu teman-teman pilih data yang post test kelas kontrol. Selanjutnya fase seperti ini, masukkan value 1 seperti yang ada di aplikasi SPSS. Itu. Selanjutnya pada post test kelas eksperimen, teman-teman copy. Nah, seperti ini, terus masukkan value 2 seperti ini. Jangan ketukar ya. Nah, teman-teman bisa teman-teman bisa lakukan seperti ini, sehingga nanti ketika masuk ke SPSS teman-teman melakukan paste saja atau tinggal tempel aja seperti ini. Jika sudah sesuai, pastikan bahwa data pada kelas 1 itu kelas post test kelas kontrol, dan pada kelas 2 itu adalah post test kelas eksperimen. Jika sudah, teman-teman silakan masuk ke analyze, terus compare mean, terus masukkan yang independent sample t-test. Gitu. Untuk hasil belajar, teman-teman masukkan ke test variable. Untuk kelas masukkan ke grouping variable. Nah, karena kelasnya masih tanda tanya, teman-teman masukkan klik yang define group, terus grup 1 masukkan 1, grup 2 masukkan kedua. Seperti ini ya. Jika sudah, masukkan option, pastikan bahwa confident interval presentation-nya itu adalah 95, terus execute case analyze by analysis-nya terpilih ya. Continue, selanjutnya tinggal oke. Nah, di sini itu ada 2 data. Nah, kita akan lihat data yang paling bawah. Kita coba buka lagi ketentuannya. Itu bahwa, nah, kita perhatikan dulu di Levene test for equality of variance. Nah, jika nilai PP-nya lebih besar daripada 0,05, maka kita gunakan yang equals variance. Kita cek. Nah, bahwa Levene test for equality-nya itu lebih besar dari 0,05 ya, nilai yang ini. Jadi kita akan gunakan equals variance. Gitu. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikasi dari independent t-test itu menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05, atau di sini tepatnya 0,000 sekian gitu ya. Nah, kita coba cek lagi. Nah, jika pipelnya lebih kecil dari 0,05, maka hak nolnya ditolak, sehingga adanya perbedaan signifikan antara kelas post test kelas kontrol dan post test kelas eksperimen, menunjukkan bahwa metode pembelajaran pada kelas eksperimen itu lebih baik dari kelas kontrol atau adanya perbedaan. Gitu ya, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu aja untuk tahapan penelitian yang sudah kita lakukan ya, dari mulai uji deskriptif, analisis deskriptif, terus uji normalitas, homogenitas, sampai yang terakhir uji statistik parametrik. Gitu, kita sudah melakukan beberapa pengujian. Nah, teman-teman bisa lakukan setiap tahapannya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.